Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bener. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safrul Akbar dari Prodi Matematika Murni dengan NIM 2308040804618. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman di MATLAB untuk mata kuliah Matematika Keuangan. Dalam soal kali ini yaitu membahas suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hutang anuitas yang dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, dalam soal nomor satu ini yaitu membahas mengenai anuitas akhir. Nah, langsung saja untuk login di MATLAB. Langsung saja di sini yaitu untuk programmu yang itu yang pertama adalah CLC untuk pembersihan. Terus yang kedua display. Display untuk memasukkan judul yaitu membuat tabel amortisasi. Terus A, yaitu input itu masukkan nilai pinjaman itu pakai i, yaitu input input masukkan masukkan bunga bunga yang bank. Bunga ini yaitu udah untuk sesuai ya. Tadi kan di soal itu bentar. Yang disoalkan ini hitungan harus dibayar tiap akhir bulan. Jadi 6% ini dibagi dengan 12 gitu untuk memasukkan dinilai bunga nanti gitu. Nah, harus masukkan bunga bank ke kurung. Setelah itu N untuk periode input masukkan periode. Nah, setelah itu lanjut ke apa rumus-rumus dari anuitas itu. Yang pertama yaitu memakai R besar, R R besar. Nah, sama dengan rumusnya yaitu A besar dikali I dengan I per per satu min satu plus I
tutup kurung dipangkatkan dengan min n. N. Terus tutup kurung lagi, terus udah tutup, ya dua. Terus jangan lupa titik dan koma. Terus bawahnya yaitu sisa hutang. Sisa hutang itu sama dengan A. Terus display display terus eh, display lagi untuk periode pembayaran cicilan untuk tahap detail. Periode, periode, periode pembayaran cicilan. Itu, terus pembayaran cicilan. Mau bunga terbayar, terbayar. Nah, terus amortisasi, amortisasi yang terakhir yaitu sisa hutang. Hutang. Nah, jangan lupa petik terus tutup kurung. Setelah itu bawahnya display lagi, display. Nah, ini untuk pembentukan tabelnya yaitu menggunakan for for untuk tahun sama dengan sama dengan 0, maka pembayaran pembayaran cicilan, pembayaran cicilan juga sama dengan 0. Terus bunga bunga terbayar, bunga terbayar juga sama dengan 0. eh, Amortisasi juga 0. Amortisasi juga 0. Dan juga sisa hutang, sisa hutang sama dengan tetap sisa hutang, sisa
utang. Jangan lupa dikasih titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, titik, yuk, print F untuk memunculkan F print F print F kurung T print 7D. Persen min 22,2 F R P 22,2 terus sama lagi yaitu R R P 22,2 F. Oh, saya lupa persen, 40%. Persen, pakai persen. Gitu. Atau kalau enggak dibuat disalin aja. Disalin. Hmm, itu F garis miring. Setelah itu F garis miring. F garis miring N pakai T terus koma tahun koma pembayaran bayaran set underscore cicilan terus koma bunga terbayar terbayar terus koma amortisasi koma lagi sisa hutang kurung jangan lupa pakai titik koma terus di N. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu untuk tahun pertama sampai N yaitu pakai for tahun makanya itu satu terus oh, ada sama dengannya jangan lupa sama dengan 1/N. Terus eh, kayak yang pertama tapi bukan nol. Nah, karena gitu kita salin aja ya. Kita salin nih, Ctrl C, Ctrl V. Nah, bunga cicilan tidak pakai, tidak menggunakan nol, yaitu
menggunakan rumus yang atas ini. Apa nih? Copy paste. Terus tempel. Nah, enter untuk bunga terbayar. Bunga terbayar itu makanya sisa hutang. Sisa hutang dikali dengan I. Terus amortisasi. Amortisasi. Amortisasi itu sama dengan R, yaitu yang pembayaran cicilan. Enggak, R yang atas itu R dikurangi R dengan sisa eh, R dikurangi bunga terbayar yang sisa utang dikali dengan I. R dikurangi bunga sisa terbayar. Jangan lupa titik koma. Terus ada sisa utang. Sisa utang sama dengan sisa hutang. Sisa hutang. Sisa hutang dikurangi dengan amortisasi. Amortisasi. Jangan lupa titik koma. Terus di enter. Nah, untuk menyetanya yaitu menggunakan fprint F karena sama seperti yang atas, kita salin aja. Ctrl C. Bisa. Jangan lupa pakai N. Terus di enter. Coba kita jalankan di run. Disimpan dulu. Di sini menggunakan nama saya yaitu Syafi satu karena soal nomor satu save. Apakah bisa kita jalankan di run? Ya. Nah, setelah diperbaiki tadi ada yang kurang di ini terbayar salah. Terus yang ini ada kurang titik apa titik koma. Setelah itu kita coba di run. Nah, di sini udah muncul masukkan nilai pinjaman. Tadi di soal, nah ini pinjamannya yaitu 200 juta bunga bank 6% setahun. Nah, karena di sini 6% dan dibayar di akhir bulan, maka 6% ini dibagi dengan 12 yaitu hasilnya 0,005. Nah, terus karena di sini 5 tahun, maka periodenya yaitu 5 dikali dengan 12 bulan, yaitu ada 60. Coba kita masukkan di eh, ini 200 juta. Terus di enter untuk bunganya yaitu tadi 0,005. Terus untuk periodenya yaitu 60. Nah, di sini udah keluar tabelnya yang untuk ini yaitu ada periode, ada pembayaran cicilan terbayar, amortisasi di sini dan sisa hutang untuk tabel ini. Tuh. Terus lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam 5 tahun. Hampir sama kayak soal pertama,
Tapi yang dicari nih berapa anuitas dan dana sinking fund, dana dan bunga yang harus dibayar per bulan. Simuluskan dalam tabel sinking fund tersebut. Nah, langsung saja kita di sini yaitu nah, ini itu di nah, dimasukkan CLC titik koma untuk membersihkan terus enter display display membuat tabel sinking fund membuat tabel sinking fund. Oke, terus ini titik koma jangan lupa terus enter. Ini kita menemukan yaitu S sama dengan input. Tadi kan kalau sebelumnya kita memakai A untuk masukkan nilai pinjaman. Nah, dalam kali ini kita menggunakan S yaitu input. Yang diinput adalah ini masukkan masukkan nilai pinjaman. Jangan lupa dikasih titik koma. Terus enter, terus tetap memakai ini, yaitu untuk input masukkan bunga bank, enter, terus saja adalah N adalah input ini untuk periode, masukkan periode. Jangan lupa ketik atas, jangan lupa titik koma, terus di enter. Nah, selanjutnya yaitu R. R-nya sendiri rumusnya yaitu R sama dengan kita pakai buka kurung dan tutup kurung yaitu S yang diinputkan tadi S dikalikan dengan I. I yaitu tadi bunga bank. Terus dibagi dengan pakai kurung dibagi dengan 1 plus I, 1 plus I, 1 plus I ditutup kurung, terus dipangkatkan dengan N, tutup kurung juga, terus dikurangi dengan 1, tutup kurung juga. Nah, jangan lupa titik koma, terus di enter. Langsung yaitu bunga terbayar. Terbayar. Bunga dibayar. Bayar sama dengan 0. Bunga 0 juga. Terus saldo F sama dengan 0 juga.
ter terus habis itu display display kayak tadi kayak yang pertama yaitu untuk pembuatan tabel. Nah, karena hampir sama kita salin aja kontrol C terus dikontrol V. Nah, karena hampir sama agar tidak membuang banyak waktu. Tapi di sini beda. Di sini kita masukkan yaitu bunga bunga dibayar. Terus di sini sing simpan di sini bunga SF. Terus yang terakhir itu saldo. Setelah itu untuk bulan pertama ya, ya enggak bulan untuk 1 bulan sampai dengan N-nya tadi 60. Jadi kita memakai for bulan pertama itu bulan sama dengan 1 terus banding pakai kecil aja jangan kapital ya. For bulan sama dengan 1 banding dengan N di enter. Terus jika terbung jika bunga sama dengan bunga dibayar nanti bunga dibayar nah, itu sama dengan seperti ini memakai rumus R R besar dikali dikali dengan pembagi ini hampir sama kayak perkalian karena dari sini kita disalin aja kontrol kontrol V jangan lupa titik koma terus di enter terus bunga SF bunga SF kan SF sama dengan saldo saldo SF dikali dengan I terus tanpa titik koma ya salah iya ter habis itu yaitu saldo SF saldo SF sama dengan saldo SF sama dengan saldo SF SF ditambah dengan R ditambah dengan bunga dengan
bunga SF. Jangan lupa titik koma, terus di enter, terus if jika saldo jika saldo SF lebih kecil sama dengan nol sama dengan satu, maka saldo F sama dengan nol. Terus N, terus S sama dengan saldo saldo SF. Jangan lupa titik koma. Nah, terus yang terakhir yaitu display. Display pakai kurung buka num 2 str str. Nah, untuk bulan. Tung RP pakai titik terus atas koma num 2 str buka kurung bunga dibayar. Jangan lupa tutup kurung, terus titik koma, nggak pakai koma bawah, pakai koma bawah terus ketik atas. Nah, karena ini kelipatan terus menerus, maka saya salin aja untuk mempersingkat waktu V. Namun di sini diganti dengan R, R besar. Setelah itu di sini bunga untuk bunga, nah SF itu ditaruh lagi ini untuk saldo SF, saldo SF. Habis itu jangan lupa tutup kurung, titik koma. Ntar ini ada yang tidak fungsi. P, R, P, P, itu yang terakhir kita N, P, N, D. Nah, udah selesai. Coba kita run.
Sebelum dirun, kita kasih nama dulu. Syafiq. Kebetulan soal nomor dua, jadi kita kasih dua aja. Oh, di save. Sebentar, ada yang salah. Eh, saya cek dulu. Nah, mohon maaf, tadi setelah saya teliti, itu ada kurang sedikit di sini. Kurang di Dekoma dan juga ada di ini. Yaitu di, nah ini. Tadi kurang di Dekoma dan juga ini tadi kesalahan nol gitu. Terus coba kita jalankan. Nah, masukkan tadi yaitu 200 juta ter bunga bank yaitu bunga bank sebentar. Bunga bank berarti sinking fund harus dibayar per bulan. Jadi sama ya pakai 0,005. 0,005. Terus untuk periodenya tadi berapa? 5 tahun. Berarti sama 5 tahun dikali dengan 12 yaitu 60. Enter. Nah, ini udah keluar semua nih dari nol terus ke bawah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah eh, dalam mengolah tadi di MATLAB, ada sedikit typo atau sedikit kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.